Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan di dalam berkat serta perlindungan Tuhan. Selamat bergabung di Church Online GCA CWS Kelapa Gading. Marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Ikutlah menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya pasti akan berlalu, semuanya akan mendatangkan kebaikan, dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Berkatilah hati kami, berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga kami yang bersama-sama menonton ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita di dalamnya. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh bersyukur dan bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama. Datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur, haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly exalted, glorious from heaven above. And humbly you came to the earth you've created, all for our sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. Puji Tuhan, senang sekali saudara-saudara kita bisa berjumpa kembali di dalam kebaktian online GSJ CWS Kelapa Gading.
Kita semua sudah sangat ingin berjumpa dalam kebaktian biasa, tetapi bersabarlah sampai keadaan lebih aman untuk kita semua. Kita mencari jalan agar bisa bersekutu di hari lain, sementara kebaktian minggu masih dijalankan secara online. Kami sedang mempertimbangkan untuk memulai Sabtu khusus fellowship selama 25 menit dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Doakan keadaan bangsa dan negara kita agar dapat selalu terjaga di dalam kasih sayang Tuhan dan berkat Allah. Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kami telah meminta Pendeta Henry Salakparang untuk memberkati kita melalui khotbah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah karena kami percaya ibadah adalah sebuah hal yang bukan saja merupakan hal yang rutin yang baik yang kami lakukan, tapi ibadah adalah kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong hamba-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja melebihi apa yang hamba bisa katakan. Sebab roh yang ada di dalam diri kami, dia sanggup menyelidiki perkara-perkara yang tersembunyi dari Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil atau saya bacakan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang kaya dalam pengalaman rohani. Saudara, Timotius pernah diutus untuk mengembalakan gereja ini. Ada beberapa tokoh-tokoh besar datang ke tempat ini. Itulah sebabnya mereka kaya sekali di dalam pengalaman. Tetapi Paulus ingin mengingatkan mereka, juga mengingatkan saudara dan saya, dahulu kalian mati. Orang yang di luar Tuhan, apapun status sosialnya, status intelektualnya, status ekonominya, di luar Tuhan, dia mati, saudara yang terkasih. Karena itu Paulus ingin mengingatkan kita supaya kita mengerti bahwa kita ini tadinya mati. Kita mati, saudara. Mati artinya tidak bergerak, mati tidak bereaksi, mati tidak berdaya. Itulah sebabnya ketika Anda menjumpai orang-orang di luar Tuhan, Anda menasihati mereka, seringkali mereka tidak mendengar. Karena apa? Mereka mati, tidak punya daya tangkap untuk apa yang saudara katakan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari kita ingat semua masa lalu kita, supaya kita patut dan tahu bersyukur kepada Tuhan yang dahulu kita mati, dahulu kita jauh dari Tuhan, dahulu kita tidak ke gereja, dahulu kita tidak peduli dengan Alkitab, dahulu kita tidak pernah mau menyanyi lagu-lagu rohani karena kita mati, sehingga kita tidak punya daya tanggap terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Itu peringatan Paulus untuk jemaat di Efesus, dan itu peringatan Paulus juga untuk saudara dan saya, bahwa kita dahulu mati, kita dahulu jauh daripada Tuhan. Tetapi Paulus tidak sekedar berkata,
bahwa dahulu kita mati, dahulu jemaat Efesus mati. Tetapi dia juga bilang sebenarnya ayat yang ketiga, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami juga mati. Siapa yang gak kenal dengan Paulus? Anak muda yang luar biasa, dididik dengan sangat disiplin dalam hukum-hukum Taurat, sehingga dia muncul menjadi seorang anak muda yang luar biasa. Siapa yang gak kenal dengan Paulus? Dia turut menyaksikan saudara-saudara yang terkasih ketika Stefanus, saudara, dirajam dengan batu. Siapa yang tidak kenal Paulus? Adalah orang yang memegang surat perintah atau surat tanda persetujuan untuk menyeret orang-orang percaya dari rumah mereka dan dimasukkan di dalam penjara. Saudara, Paulus sekolahnya tinggi. Paulus, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orangnya sangat kuat di dalam berpikir dan orang yang sungguh-sungguh dalam di dalam hukum-hukum Taurat. Tetapi orang yang kalau cuma otaknya yang diisi dan hatinya tidak diisi dengan kebenaran, maka semua yang dilakukan itu adalah saudara menyakiti hati Tuhan. Seseorang pernah berkata begini, kalau Allah itu mati, maka segala sesuatu diperbolehkan. Dengar baik-baik, kalau Allah itu dianggap mati, maka segala sesuatu diperbolehkan. Itulah sebabnya kalau kita baca sejarah bagaimana Hitler dengan Nazi menghabisi hampir 6 juta orang-orang Israel. Itulah sebabnya kita membaca bagaimana komunis, saudara, menghabiskan begitu banyak orang. Sebab orang kalau tidak takut Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, hidupnya pasti melukai hati Tuhan. Seorang profesor satu kali berdiri di depan kelas para mahasiswinya di sebuah universitas. Lalu dengan lantang profesor ini berkata, apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, kesimpulannya tidak ada. Sekali lagi profesor ini berkata kepada para mahasiswanya, apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, kesimpulannya tidak ada. Jadi karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa diraba, kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Wah, seorang mahasiswa duduk paling belakang, anak Tuhan yang rajin sekali, dia berdiri lalu dia berkata begini, Pak, otak itu bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa, kata profesor. Otak itu bisa diraba atau tidak? Tidak bisa, profesor. Tidak bisa, anakku, katanya. Lalu anak mahasiswa ini berkata, kalau begitu profesor juga tidak punya otak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang walaupun secara pendidikan dia punya pendidikan hebat, tetapi kalau hatinya menjauh dari Tuhan, maka hal-hal yang amoral bisa dilakukan oleh orang seperti ini. Saudara, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung. Jadi Paulus ingin berkata kepada kita juga, siapapun kita, latar belakang kita hebat seperti apapun secara manusiawi, tapi kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan, kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya di dalam dialog profesor ahli teologi atau teolog besar yang namanya saudara Nikodemus itu, ketika dia datang kepada Yesus pada malam hari dan dia menyanjung Yesus dengan segala sanjungannya, engkau pasti guru yang diutus dari sorga, karena tidak ada seorang guru pun yang bisa mengajar seperti engkau. Tapi Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. You must be born again. Kenapa, saudara yang terkasih? Walaupun punya pendidikan tinggi, kemampuan hebat, tetapi kalau tidak pernah ada roh Allah di dalam diri kita, maka hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sehingga saya melihat di sini bahwa Paulus adalah seseorang yang luar biasa. Dia rendah hati karena dia tahu bahwa sebenarnya dia dahulu juga jauh dari Tuhan. Tuhan yang angkat dia. Saudara, dalam pelayanan kita ngerti bahwa Tuhan yang mengangkat kita. Dalam pelayanan kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Dalam pelayanan pengiringan akan Tuhan kita tahu bahwa Tuhan yang memberi media. Tuhan yang memberikan kita, saudara yang terkasih, kekuatan, kesehatan, roh Allah yang ada di dalam diri kita. Untuk saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melayani dia dengan baik. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada. Bersyukur karena saudara-saudara yang terkasih, kita ada di GSJA CWS Kelapa Gading ini. Saudara-saudara yang terkasih, Anda diberi banyak kesempatan untuk melayani. Sebab apa? Dahulu kita jauh dari Tuhan, hanya karena anugerah. Dahulu kita jauh dari Tuhan, hanya karena kesempatan, hanya karena rahmat-Nya yang besar. Itu dicatat di dalam ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh
karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Allah yang kaya dengan rahmat-Nya dilimpahkannya kepada kita. Saya agak lucu kadang-kadang kalau orang ada orang yang punya masalah dengan apa saja, saudara, keuangan begitu, minta pendeta untuk doakan. Tapi kalau dia untung banyak, jarang dia sharing sama pendeta, itu saudara yang terkasih. Saudara-saudara, ada orang yang kalau mau maju di partai politik, jadi bupati, wali kota, atau gubernur, kadang-kadang hamba-hamba Tuhan dicari untuk minta didoakan. Tetapi begitu sudah jadi, saudara yang terkasih, dilupakan itu. Allah nggak begitu, saudara yang terkasih. Dengan kekayaan rahmat yang luar biasa, dilimpahkannya kepada saudara dan saya, yang apa? Yang kita sebenarnya melawan perintah Tuhan. Kita orang-orang durhaka, kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, saudara. Luar biasa. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada kebaikan apapun yang membuat Allah tergugah sehingga Dia menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mother Teresa pernah ngomong begini, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Kasih itu bagaikan sebuah pohon yang ditanam di mana saja dan pada musim apa saja dia selalu menghasilkan buahnya. Saudara, kasih kita punya pengaruh yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya pelayanan anak-anak preman udah lebih dari 10 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, memang ada yang sulit untuk kemudian diajak untuk jadi baik. Tapi banyak juga yang jadi baik. Bahkan ada 1, 2, 3 yang jadi gembala sidang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sebuah tempat, sebuah gereja dekat dari sini, ada seorang gangster besar juga yang sekarang jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Jadi saya sangat percaya bahwa pintu anugerah itu Tuhan yang buka dan sekaligus Tuhan juga yang tutup. Saudara dan saya tidak berhak untuk menutup pintu anugerah itu. Dari sini saya melihat, saudara, ada 5P di sini. P yang kelima itu adalah penginjilan, saudara yang terkasih. Dan kita diajak untuk menginjili, saudara. Selalu kita dipanggil untuk membawa orang sesat percaya kepada Tuhan. Sebab saudara, ada keindahan yang tak terlukiskan ketika orang boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, dari mana kita bisa kemudian diubah? Hanya karena kasih Tuhan. Saya berdoa supaya gereja GSJA CWS Kelapa Gading ini adalah gereja yang penuh dengan kasih. Orang-orang yang dipenuhi dengan kasih. Dan kasih itu ditularkan kepada orang-orang yang lain. Sehingga ketika ada orang yang baru datang, mereka bilang gereja yang namanya GSJA CWS Kelapa Gading bukan saja bicara tentang kasih, tapi kami menemukan kasih. Ketika penerima tamu menyambut kami dengan kasih. Oh, semua yang di dalam gereja kami bertemu kiri kanan muka belakang, mereka punya kasih yang luar biasa. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan dengan kasih yang luar biasa dari Allah, sehingga kami mau datang ke sana, sebab di sana bukan saja bicarakan tentang kasih, tapi mereka melakukan hukum kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saya yakin dan percaya kalau gereja ini dibesarkan, diangkat oleh Tuhan, tidak lain karena semua orang melakukan yang namanya praktek kasih. Tidak ada hukum yang melarang tentang kasih. Dan kalau kita lakukan itu, saudara yang terkasih, dampaknya luar biasa. Seseorang pernah berkata begini, sebuah kasih yang kecil sekalipun lebih hebat kekuatannya dari sebuah hukuman sebesar apapun. Sebuah kasih yang kecil seperti apapun lebih besar kekuatannya dari penalti atau hukuman sebesar apapun. Saudara, marilah kita saling mengasihi satu dengan lain. Saat-saat ini kita digugah untuk saling mengasihi. Saudara, saya bukan pengusaha tentu saja. Ya, dari tampang kan tidak punya tampang pengusaha, saudara. Apalagi kalau Anda lihat dompet saya, saudara. Anda makin yakin saya bukan pengusaha. Tapi tahukah Anda, sudah 1, 2, 3, 4 orang yang saya tolong dalam masa-masa COVID ini. Seorang pelatih tenis yang pernah, saudara, melatih saya. Dia kemudian ngomong kepada saya, dia WA, Pak Pendeta minta maaf, ada nggak bisa tolong sedikit untuk saya beli beras? Saya nangis, saudara yang terkasih. Saya bilang sama istri saya, Ma, kita kirim ya. Nggak banyak ya, jangan saudara pikir kirim. Nggak banyak, saudara yang terkasih. Nggak banyak, saudara.
tapi saya kirim dan dia berterima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, artinya apa? Kasih yang Tuhan beri kepada kita tuh tidak cukup cuma tinggal, harus dipraktekkan, ditunjukkan, dilihat orang, punya dampak bagi orang lain. Saudara, kenapa saya mesti pelayanan keliling ke daerah-daerah? Karena ada kasih, bukan semata-mata cari popularitas. Karena popularitas itu hal yang harus kita tinggalkan, saudara. Bagi seorang hamba Tuhan, bukan popularitas yang dicari. Saudara, yang dicari itu adalah domba, bukan kijang, kuda, jaguar, bukan domba yang dicari. Karena hamba Tuhan dipanggil untuk mencari domba. Dan saya yakin dan percaya, saudara-saudara yang terkasih, karena kasihlah gereja ini bisa bertahan. Karena kasih, saya tumbuh dan besar di GSJA Surken, saudara, dengan Pak Budi bersama-sama dulu kita di remaja. Pak Budi itu penggemarnya banyak sekali karena dia selain main gitar ganteng, itu persoalannya. Saya memang nyanyi juga, cuma kurang ganteng, jadi penggemarnya kurang. Saudara-saudara yang terkasih, tapi kami remaja waktu itu hidup sekali. Saya biston tiap pagi, jam 5 pagi kami datang biston sampai jam 6. Berlutut selama kurang lebih 45 menit, saudara. Dan itulah sebabnya kalau saya khotbah di GSJA, di mana saya anggap itu rumah saya, saudara-saudara yang terkasih. Cuma yang punya rumah nggak suruh nginap di rumahnya, itu persoalan lain lagi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu yang kita rasakan. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kenapa harus menghidupkan? Karena ayat pertama kalau saudara baca, kita mati. Orang mati harus dihidupkan. Yang disadarkan itu orang pingsan. Orang mati harus dihidupkan. Sebab kalau dia tidak hidup, dia nggak bisa buat apa-apa. Saudara, kita bersyukur kita dihidupkan oleh Tuhan. 17 hari saya dirawat di sebuah rumah sakit. Dan kemudian beberapa hari sebelum keluar, salah satu dokter di sana berkata, Pendeta Henry itu mendapat mujizat yang luar biasa. Saya pelayanan di Kalimantan Barat di sebuah desa. Dari tanggal 24 Desember sampai dengan 1 Januari. Saudara-saudara yang terkasih, saya khotbah hampir tiap hari 3 kali. Jadi hampir 30 kali khotbah. Persoalannya adalah kurang istirahat. Minum kurang. Tiap hari makan BABI. Saudara tahu itu ya. Jadi pagi babi, siang babi, malam babi. Super mie dikasih babi, sayur dikasih babi. Dari kepala sampai kaki berminyak semua, saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya pulang tanggal 1 keluar dari desa itu ke ibu kota kabupaten, malam hari saya nggak bisa tidur. Pegal semua tangan saya dan kaki saya. Waktu naik pesawat besoknya tanggal 2 ke Jakarta juga demikian. Dan akhirnya tanggal 2 tengah malam jam 2 kaki kiri saya rasanya berat sekali. Begitu pagi keseret nggak bisa jalan lagi. Akhirnya saya masuk rumah sakit dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 17 Januari. Dan menurut dokter, kenapa mujizat, saudara yang terkasih? Karena kalau ada darah menempel di batang otak, maka ini yang terjadi. Yang pertama adalah orang itu biasanya yang selalu terjadi, dia akan koma. Tetapi yang paling ringan adalah mulut bengkok dan lidah pelong. Tapi saudara yang terkasih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian saya bikin sebuah video bicara tentang hikmat. Dan saya bilang di sana, hikmat itu adalah ketika kita berlari terlalu kencang, kita sadar kapan kita mesti berlari agak pelan. Kalau kita banyak keluar rumah, kita mesti sadar kapan kita mesti banyak dalam rumah. Kalau kita terlalu sibuk, kita mesti sadar kapan kita punya waktu yang santai. Dan seterusnya. Dan orang bilang, Bapak seperti nggak sakit. Lalu hampir tiap hari orang datang besuk saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, harusnya itu orang-orang yang datang, ada saudara-saudara bilang, tulis di pintu jam besuk saja. Karena itu kelasnya cukup private, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga tutup itu. Tapi saya pegang Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena saya tahu yang datang paling jemaat Tuhan. Yang datang paling hamba-hamba Tuhan. Dan setiap kali datang mereka berdoa untuk saya. Dan itu merupakan sebuah kesembuhan. Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ke-15 kemudian di di DSA, dan kemudian saya keluar. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya masih pakai kursi roda pun saya sudah khotbah.
Memang ada lucu, ada di sebuah gereja mereka tahu saya pakai kursi roda, mereka nggak jadi undang saya. Mereka bilang, Pak nanti ya kalau Bapak sudah bisa jalan baru Bapak khotbah. Dalam hati saya, tunggu ya, kalau saya bisa jalan diundang saya nggak mau datang. Itu berkelakar saudara yang terkasih. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang menghidupkan saya. Saya percaya itu, kalau Tuhan masih menolong saya, berarti dia masih memakai saya. Sekarang saya lagi hidroterapi namanya, terapi di air. Dan saya ketemu seorang dokter, seorang ibu dokter namanya Dokter Maria. Waktu dia periksa saya sebelum melakukan terapi, dia tanya riwayat, dia lihat semua riwayat kesehatan saya. Oh Pak, ini jadi ada darah yang menempel di batang otak. Lalu dia lihat mulut saya dan, loh Bapak ini lidahnya nggak ini pelong nggak, mulut nggak bengkok nggak, Bapak kerja apa? Dia tanya saya bilang saya pendeta. Pantas katanya, Bapak suka ngomong jadi lidahnya elastis katanya. Puji Tuhan. Karena itu saya mau ngomong terus saudara yang terkasih. Saya mau nyanyi terus bagi Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup saya. Ujung-ujungnya nggak boleh bayar pemeriksaannya. Itu yang paling mantap saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, yang saya mau ngomong saudara, jangan sampai kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak tahu bersyukur. Lalu kita seenaknya dengan Tuhan. Jangan. Mari terus bergairah ikut Tuhan. Ada dua kata bahasa Yunani yang saya perlihatkan kepada Anda yang luar biasa artinya. Di dalam ayat yang ke-6 saudara. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan. Saudara, bahasa aslinya di sana dipakai kata sunegero. Apa itu sunegero saudara yang terkasih? Saudara bukan sekedar dibangkitkan dari hidup yang lama, tetapi saudara diberikan hidup yang baru, hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas untuk melayani Tuhan. Karena itu saya sangat yakin dan percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang bodoh. Saya ketemu dengan banyak orang yang tadinya brengsek hidupnya. Teman-teman saya dulu tinggal di Tanjung Priuk soalnya. Ketemu dengan teman-teman yang dulu jauh dari Tuhan, narkoba dan lain sebagainya saudara yang terkasih. Ada yang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Sebab di dalam Tuhan bangkitkan kita. Dari hidup yang lama dia berikan hidup yang baru. Hidup yang saudara yang terkasih bukan saja hidup yang baru. Hidup yang bermutu. Hidup yang sungguh-sungguh diberkati. Tetapi untuk apa? Untuk didedikasikan kepada Tuhan. Haleluya saudara yang terkasih. Untuk didedikasikan kepada Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, saya sedih kalau melihat ada orang yang tadinya pelayanan lalu nggak pelayanan lagi. Sedih saudara. Sebab orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan harusnya hidup yang bermutu, hidup yang baru itu, hidup yang punya nilai yang tinggi itu didedikasikan untuk Tuhan, diberikan untuk Tuhan supaya Tuhan pakai kita. Saudara, Tuhan pakai itu bukan tergantung dari kita. Tergantung dari Tuhan. Kapasitas kemampuan itu Tuhan yang kasih. Wah, kalau Anda tahu saya punya SMA namanya SMA 45 dekat sini. Saudara-saudara, rapot saya itu banyak yang merah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang bingung sekarang jadi pendeta. Mungkin karena nggak diterima di universitas lain katanya. Tapi saya percaya begini loh. Hidup ketika saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan kasih hidup yang punya kualitas. Hidup yang baru. Hidup yang penuh diberkati oleh Tuhan. Yang untuk apa? Didedikasikan kepada Tuhan. Karena itu kemana saja pelayanan saudara. Kemana saja sulit. Bagaimanapun saya tetap berangkat. Karena saya tahu bahwa itu pelayanan yang Tuhan beri. Harus kita beri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih. Karena Tuhan kasih kita kesempatan. Lalu ada satu lagi sana bahas. Kita akan melihat kata kerjanya. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, kata ini berbeda dengan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Saudara, walaupun dua-duanya bisa diterjemahkan surga. Tetapi kata ini lebih spesifik. Bahasa yang dipakai itu adalah sukatiso. Apa itu sukatiso saudara yang terkasih? Sukatiso itu adalah saudara yang terkasih. Tuhan memberikan tempat di sorga, tetapi seperti tempat duduk yang Tuhan persilakan kita duduk, saudara yang terkasih. Wow, teman-teman yang pegang sound, saudara yang terkasih, yang pegang kamera di gereja, saudara yang terkasih, drum, pemain musik, tamborin, apa saja, dengar baik-baik, Anda penerima tamu, ingat, ada kata yang luar biasa, sukatiso, yang artinya Tuhan kasih kursi untuk kita duduk sebagai tanda penghargaan. Karena itu kalau orang tidak memuji kita, orang tidak menghargai kita, nggak perlu kecil hati. Karena yang menghargai kita adalah Tuhan Yesus. Dia kasih kursi untuk kita duduk, saudara.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bergairah melayani Tuhan. Mari habis-habisan melayani Tuhan. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena nanti Tuhan kasih kita kursi untuk duduk bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, kasih kursi itu berarti penghargaan. Tetapi yang kedua, Tuhan kasih kursi itu tidak ada jarak kita dengan Tuhan. Haleluya. Kapan saja Anda datang sama Tuhan, nggak ada jarak, saudara. Itu yang luar biasa dari orang percaya. Apakah orang percaya bisa berdosa? Bisa. Orang percaya bisa salah? Bisa. Tapi dengar, orang percaya punya hubungan spesial dengan Tuhan, saudara. Dekat sekali dengan Tuhan. Karena itu Tuhan menghargai kita. Tetapi juga, saudara, kita sejajar dengan Tuhan. Yang artinya, saudara-saudara yang terkasih, Anda mau ngomong apa saja sama saya, kata Tuhan. Ngomonglah. Aku dengar anakku. Saudara masih ingat anak yang hilang, cerita di Lukas pasal 15? Ketika anak yang hilang itu minta harta yang menjadi haknya. Bagi orang Yahudi, kalau bapaknya masih hidup lalu hartanya diminta, walaupun itu menjadi bagiannya, sebuah penghinaan untuk bapaknya. Tapi bapaknya dengan berat hati kasih karena anaknya memaksa. Lalu anaknya pergi ke kota, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anaknya pergi ke tempat, saudara-saudara yang terkasih yang lebih ramai dari tempat sebelumnya. Mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia saudara tinggal di Pontianak, mungkin dia ke Jakarta. Kalau dia Jakarta, dia ke barangkali ke Singapura. Kalau di Singapura, barangkali dia ke Hong Kong. Kalau dia di Hong Kong, barangkali dia ke Amerika. Pokoknya tempat yang lebih ramai. Dan dia pikir tempat yang lebih ramai akan membuat hatinya tenang. Enggak, saudara yang terkasih. Jangan saudara pikir tempat yang lebih ramai akan membuat hati lebih tenang. Jangan saudara pikir bahwa kalau gereja yang lebih besar pasti lebih hebat dari gereja yang kecil. Jangan saudara pikir perkumpulan lebih banyak pasti itu lebih bahagia. Enggak. Sebab bahagia tidaknya seseorang tergantung hatinya dia, saudara yang terkasih. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika anak itu pergi memperoskan semua harta miliknya, akhirnya dia nggak punya apa-apa, saudara yang terkasih. Dia nggak bisa makan, saudara. Dia pergi akhirnya kerja menjaga babi. Ingat, orang Yahudi nggak makan babi. Agak bodoh sedikit itu. Di saudara yang terkasih, mereka nggak makan babi, saudara. Sehingga kalau orang jaga babi itu sebuah pekerjaan yang hina sekali. Tapi nggak ada pekerjaan, dia mesti makan, saudara. Alkitab berkata babi aja ada makanannya. Orang ini nggak punya makanan. Itulah sebabnya anak muda ini berkata, aku akan bangkit pergi kepada bapakku. Dan bilang kepada bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Saudara tahu bagaimana dengan bapaknya? Tiap hari bapaknya keluar pergi ke jalan. Dia lihat, mungkin anaknya kembali. Tapi dia masuk lagi dengan hati yang sedih. Karena anaknya tidak muncul. Tiap hari dia keluar ke jalan, dia melihat di ujung jalan apakah ada tanda anaknya pulang. Anaknya nggak ada tanda-tanda anaknya pulang. Tapi suatu sore ketika dia keluar, dia lihat ada sebuah titik hitam dari jauh di ujung jalan. Dan titik hitam itu, saudara yang terkasih, menyerupai orang yang sedang berjalan. Dan orang yang sedang berjalan itu menyerupai anaknya. Dia kemudian usap matanya, apakah saya bermimpi? Lalu dia lihat makin jelas, oh enggak, saya enggak bermimpi. Lalu dia mulai lari. Dia lari-lari. Kemudian dia sambut anaknya dan dia bilang, welcome home my son. Selamat pulang ke rumah anakku. Itu Bapa kita di surga. Satu kali dia akan sambut kita. Karena itu, Alkitab berkata setia sampai mati. Maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sudah membangkitkan kita dengan kualitas hidup yang baru. Pakai untuk layani dia. Sebab satu kali Tuhan akan memberikan kursi tempat untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami dahulu jauh dari Tuhan. Tapi Paulus juga berkata dia juga dahulu jauh dari Tuhan. Bagaimana kami bisa dekat? Karena Tuhan yang menghidupkan kami. Bukan saja Tuhan menghidupkan kami dari hidup yang lama, tetapi Dia memberikan kami hidup yang baru. Hidup yang bermutu, hidup yang diberkati. Yang biarlah itu kami pakai untuk mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan. Tapi kami juga bersyukur Tuhan. Karena satu ketika Tuhan juga akan menyambut kami. Memberikan kursi untuk duduk bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Sebuah tanda penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan kedekatan kami yang luar biasa. Sehingga kapan saja kami bisa bicara dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat GSJA CWS Kelapa Gading. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami persoalan masalah, kuatkan mereka. Ingatkan kami. Bahwa satu kali Tuhan akan menyambut kami dengan luar biasa. Hamba menyerahkan sekali lagi hamba-Mu, gembala di tempat ini, sahabatku Pak Budi, Ibu,
keluarga, semua hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini, semua jemaat. Biarlah kami bergairah untuk melayani. Karena satu ketika Tuhan akan menyambut kami dengan luar biasa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah mendengarkan firman Allah pada hari ini dan kita berterima kasih kepada Pendeta Henry Salakparang yang menyampaikan pokok pikiran Allah kepada kita semua dan kiranya itu menjadi berkat bagi kita. Dan saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudara bersama dengan kami. God bless.